Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wujubi shaumi Ramadan, bab wajibnya puasa bulan Ramadan. Liru'yatil hilal, karena melihat tanggal 1 Ramadan. Wal fitri, dan tidak puasa, mokel maksudnya tidak puasa. Liru'yatil hilal, karena melihat tanggal 1 Syawal. Wa anau, dan sudah kelakuan idahumma, ketika dimendungkan langit, awan berawan, langitnya mendung. Fi awalihi, pada awalnya Ramadan, atau ya awalnya Syawal, atau akhirihi, atau akhirnya Ramadan. Ukmilat, maka disempurnakan apa iddatus syahri, hitungannya bulan, salasina yauman, 30 hari. Bab wajibnya puasa Ramadan. Wajib, kalau enggak puasa dosa, namanya wajib. Wajibnya puasa Ramadan karena melihat tanggal 1 Ramadan. Dan wajibnya tidak puasa Ramadan karena melihat tanggal 1 Syawal. Berarti sudah hari raya ini, tanggal 1 Syawal itu nggak boleh puasa lagi. Jika keadaan awal bulan atau akhir bulan itu kok mendung, sehingga rembulan nggak bisa terlihat, tanggal 1 tidak bisa terlihat karena berawan, maka hitungannya bulan itu disempurnakan 30 hari. Contohnya awal Ramadan mendung, berarti bulan Sya'bannya itu dihitung 30 hari. Kalau sudah dihitung 30 hari, meskipun besok langit mendung, tanggal nggak kelihatan, itu puasa, berarti sudah Ramadan. Atau awalnya Syawal, itu juga mendung, sudah 29 hari, lah kok akhir Ramadan atau awal Syawal itu mendung, sehingga nggak diketahui apakah ini sudah tanggal 1 Syawal apa belum. Nah, Ramadannya disempurnakan 30 hari. Kalau sudah 30 hari, berarti besok sudah hari raya meskipun mendung. Karena nggak ada tanggal rembulan itu 31, itu nggak ada. 29, 30, ya itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Itu zaman dulu, karena memang melihat tanggal rembulan itu dengan mata telanjang. Kalau sekarang kan sudah banyak alat-alat canggih, termasuk kita itu sudah punya, baru beberapa bulan itu membeli alat untuk melihat. Insya Allah nanti juga di pondok sini ada, sudah canggih. Nah, dan sebagian bapak-bapak guru juga sudah diberi tahu atau diajari dengan cara menggunakan alat itu. Nah, meskipun mendung, kadang bisa terlihat dengan alat itu, oh ini sudah tanggal 1, belum, itu udah kelihatan nanti. Maka kalau sekarang ya tinggal istilahnya di samping kita punya alat juga yang mengikuti pemerintah, seperti yang diterangkan dalam teks itu bulan yang kemarin ya, atau bulan sekarang ini. Nah, bulan sekarang. Qala, berfirman sapa Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Al-ayah surat Al-Baqarah 185.
Ini dalilnya. Faman maka barang siapa syahida yang melihat dia minkum dari kamu sekalian asyahra pada tanggal 1 Ramadan, falyasumhu maka hendaklah puasa dia karena tanggal 1 Ramadan. Maka wajibnya puasa Ramadan karena melihat tanggal 1 Ramadan. Berdasarkan firman Allah, yang sudah melihat tanggal 1 Ramadan falyasumhu, hendaknya dia puasa. Hadisna Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna usnya Nabi ku dzakara menyebutkan sapa Nabi Ramadan pada bulan Ramadan. Faqala bersabda Nabi, la tasumu, jangan puasa kamu sekalian hatta taru, sehingga melihat kamu sekalian al-hilal pada tanggal 1 Ramadan. Jadi Nabi menceritakan tentang bulan Ramadan, tentang puasa Ramadan. Nabi menjelaskan kalian jangan puasa bulan Ramadan sehingga kalian melihat tanggal 1 Ramadan. Kalau belum masuk tanggal 1 itu belum bulan Ramadan. Wala tuftiru, dan jangan tidak puasa kamu sekalian. Jangan mokel. Hatta taruhu, sehingga melihat kamu sekalian pada tanggal 1 Syawal. Kamu jangan tidak puasa. Berarti harus tetap puasa sampai kamu melihat tanggal 1 Syawal. Kalau sudah 1 Syawal berarti sudah selesai Ramadan. Sudah tidak puasa lagi. Fa'in umiyah, dan jika dimendungkan, langitnya mendung, sehingga tidak bisa melihat tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Alaikum atas kamu sekalian, fatadiru, maka mengira-ngiralah kamu sekalian lahu pada tanggal. Kalau ternyata langitnya berawan sehingga tidak bisa melihat apakah sudah tanggal 1 waktunya puasa ataukah sudah tanggal 1 waktunya hari raya, nggak bisa diketahui karena langit mendung, ya dikira-kira. Nah, maksudnya dikira-kira ya seperti tadi, bulan sebelumnya itu dihitung 30. Ini sudah 1 Ramadan apa belum ya? Dan bulan sebelumnya Sya'ban masih 29. Ya, yang Sya'ban itu dihitung 30. Baru besoknya puasa itu sudah pasti itu tanggal 1 Ramadan. Karena memang nggak terlihat mendung. Atau ini sudah tanggal 1 Syawal apa belum ya? Dan puasanya baru dapat 29, sempurnakan 30. Besoknya hari raya. Walaupun mendung, karena puasanya sudah 30 hari itu sudah mesti harus tidak puasa lagi. Karena nggak ada puasa 31 hari atau bulan tanggal rembulan 31, nggak ada. Dan itu prakteknya dikira-kira itu ya begitu. Bukan dikira-kira, kita memperkirakan ini sudah ya. Nah, nggak begitu, disempurnakan 30 bulan sebelumnya itu. Akhbarana Muhammad bin Hatim qala hadatsana Hibban qala hadatsana Abdullah anil Hajjaj ibni Artata an Mansur an Ribaiyin qala, berkata Ribaiyin qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, ketika melihat kamu sekalian al-hilal pada tanggal 1 Ramadan, fasumu, maka puasalah kamu sekalian. Kalau kalian sudah melihat tanggal 1 Ramadan, puasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu, dan ketika melihat kamu sekalian pada tanggal 1 Syawal, fa'aftiru, maka mokellah kamu sekalian. Mokel maksudnya jangan puasa.
karena sudah 1 Syawal, ini sudah hari raya. Fa in humma, maka jika dimendungkan, langitnya mendung, berawan, alaikum pada kamu sekalian, atau siapa alaikum kamu sekalian, fa'atimmu, maka menyempurnakanlah kamu sekalian Sya'ban pada bulan Sya'ban salasina 30 hari. Kalau ternyata langit itu mendung sehingga tidak bisa melihat apakah sudah tanggal 1 Ramadan, ya disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Ini sudah keluar tanggal 1 apa belum ya? Karena mendung. Dan bulan Sya'bannya masih 29 hari, maka disempurnakan yang bulan Sya'ban itu 30 hari. Illa, kecuali antarawu, melihat kamu sekalian al-hilal pada tanggal 1 Ramadan qabla dzalika, sebelum demikian itu 30 hari. Sumasumu, kemudian berpuasalah kamu sekalian Ramadan pada bulan Ramadan salasina 30 hari. Illa, kecuali antarawu, melihat kamu sekalian al-hilal pada tanggal 1 Syawal qabla dzalika, sebelum demikian itu 30 hari. Nah, jika mendung, ya disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban 30 hari, baru nanti puasa. Illa antarawul hilala qabla dzalika, kecuali kalau kalian sudah melihat tanggal 1 Ramadan sebelum bulan Sya'ban 30 hari, ya puasa. Ini bulan Sya'ban baru 29 hari, tapi ternyata tanggal 1 sudah kelihatan. Berarti kalian ya supaya puasa Ramadan. Sumasumu Ramadana salasin. Kalian supaya puasa bulan Ramadan selama 30 hari. Nah, kecuali sebelum 30 hari kamu melihat tanggal 1 Syawal, ya mokel, ya hari raya. Jadi kalau memang mendung, ya disempurnakan bulan Sya'bannya 30. Kecuali kalau nggak mendung dan bulan Sya'ban 29 hari kok sudah melihat tanggal 1, berarti 1 Ramadan, ya puasa 30 hari. Puasa Ramadan 30 hari. Kecuali sebelum 30 hari kok sudah melihat tanggal 1 Syawal, ya sudah selesai. Berarti sudah hari raya. Mungkin tanggal 29, lah kok di situ sudah kelihatan tanggal 1, berarti ini Syawal. Ya sudah, selesai puasanya. Kalau 28 nggak ada, ini masih 28 kok tanggalnya sudah keluar, nggak ada. Nah ini sudah lebih 32 hari kok tanggalnya belum keluar, nggak mungkin. Ya. Kelamaan puasamu. Ya. Jadi 1 bulan ya hanya ada 2 itu. Kalau enggak 29 ya 30. Kecuali kalau kalender itu kan Februari ya itu 28. Itu bukan hitungan untuk puasa. Yang untuk puasa itu ya rembulan, bukan kalender. Babu syahri, babnya bulan, yakunu ada, maksudnya kadang-kadang ada, tis'an 9 wa isrin dan 29 hari. Babu syahri, babnya 1 bulan atau babnya bulan. 1 bulan itu kadang-kadang 29 hari. Jadi enggak mesti 30 hari, kadang-kadang 29.
Hadatsana Sulaiman bin Harbin hadatsana Syu'bah anil Aswad ibni Qaisin an Sa'id bin Amrin, yakni menghendaki sapa Aswad atau yakni menghendaki sapa Sa'ad Amr ibni Sa'd bin al-As an Amri bin Ani bin Umar qala berkata bin Umar qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sunya saya Nabi ku umatun umat, atau kami Nabi dan umumnya sahabat iku umatun umat umiyatun yang bangsa umi, bangsa ibu. Maksudnya lanah tubuh tidak menulis kami, walanah subuh dan tidak menghitung kami, tidak ahli. Kami adalah umat bangsa umi yang tidak ahli dalam menulis dan tidak ahli dalam menghitung. Bangsa umi itu gampangannya ya, misalnya yang lainnya itu pergi sekolah, dia di rumah sama ibunya aja, dia nggak mau sekolah sehingga bodoh. Yang lainnya sekolah, dia tetap sama ibunya, anak mami, nggak mau pisah dengan maminya. Yang lainnya pinter baca tulis, pinter berhitung, dia enggak. Nah, Nabi Muhammad itu gambarannya seperti itu, umat bangsa ibu yang tidak ahli, ya bisa tapi enggak ahli dalam menulis dan berhitung. Asyahru 1 bulan hakada wa hakada wa hakada. Wa khonasa dan nekuk sapa Sulaiman usbu'ahu pada jari telunjuknya Sulaiman fisalis di dalam yang ketiga. Usbu'ahu itu jari telunjuk ya, yakni menghendaki sapa Sulaiman tis'an wa isrin, tis'an 9 wa isrin dan 20, maksudnya 29. Wa salasin, wa itu di mana au atau 30 hari. Jadi saya ini umat bangsa ibu yang tidak ahli dalam baca tulis dan berhitung. Nah, 1 bulan itu ya begini, begini, dan begini. Ya, tangannya di begini, berarti 10, begini, 20, begini, 30. Nah, terus Sulaiman itu menekuk jari telunjuknya. Begini, begini, lah yang ketiga ditekuk 1, gini, jari telunjuk. Yaitu maksudnya 1 bulan itu 29 hari, yakni tis'an wa isrin, 10, 20, ditekuk 1 kan 29. Atau wasalasin 30. Kalau 30 ya 3 kali, berarti 30 hari. Jadi 1 bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Hadatsana Sulaiman bin Dawud al-Ataki, hadatsana Hamadun, hadatsana Ayyub an-Nafi' an Ibnu Umar qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyahru 1 bulan iku tis'un 9 wa isrun dan 20. Maksudnya 29 hari. Falatasumu, maka jangan puasa kamu sekalian, hatta tarohu, sehingga melihat kamu sekalian hu pada tanggal 1 Ramadan. 1 bulan itu 29 hari. Nah, kalian jangan puasa sehingga melihat tanggal 1 Ramadan. Berarti
bulan Sya'bannya itu 29 hari. Sehingga puasanya itu tanggal 1 Ramadan. Nah, kalau mungkin mendung atau enggak mendung tapi rembulan tanggal 1 belum terlihat, ya jangan puasa. Puasanya itu tanggal 1 Ramadan. Bisa jadi Sya'bannya itu 29 hari atau 30 hari. Wala tuftiru, dan jangan mokel kamu sekalian. Jangan mokel, jangan tidak puasa. Hatta tarahu, sehingga melihat kamu sekalian pada tanggal 1 Syawal. Kalian jangan mokel. Tetaplah puasa Ramadan sampai kalian melihat tanggal 1 Syawal. Kalau sudah 1 Syawal berarti sudah habis Ramadannya. Sudah ganti bulan, sudah hari raya, jangan puasa. Fa'inhum, maka jika dimendungkan apa tanggal atau sopa alaikum kamu sekalian, mau melihat sudah tanggal 1 atau belum, keadaannya mendung, fakaduru, maka mengira-ngiralah kamu sekalian lahu pada bulan salasina 30. Kalau memang keadaannya mendung sehingga tidak bisa melihat apakah sudah tanggal 1 atau belum, ya disempurnakan 30 tahun. 30 bulan. 30 hari. Nah, itu yang benar. 30 hari. Sya'bannya sudah 29 hari kok tanggal belum keluar, berarti Sya'bannya 30. Atau sudah 29 hari kok mendung sehingga nggak bisa melihat apa sudah keluar, ya disempurnakan 30. Puasanya nggak begitu. Sudah dapat 29 hari Ramadan kok mendung, nggak bisa melihat tanggal 1 Syawal, ya sempurnakan Ramadannya 30 hari. Babune bab Syahrul Aidin, 2 hari raya Aid. Hari raya Id, Idul Fitri, Idul Adha. Ikulah yang kusoni, tidak kurang keduanya. Maksudnya tidak mungkin kedua-duanya ini 29 hari. 2 hari raya Id itu tidak akan kurang keduanya. Kalau Ramadannya itu 30 hari, nanti Idul Adhanya 29. Atau sebaliknya, kalau Idul Fitrinya itu 29, Idul Adhanya 30 hari. Jadi tidak mungkin kedua-duanya ini akan berkurang. Bulan Ramadan 29, terus bulan Haji atau Idul Adha ya 29, enggak mungkin. Hadatsana Musaddadun, hadatsana Mu'tamirun. Qala sami'tu Ishaq bin Aswaidin an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsani Musaddadun hadatsana Mu'tamirun an Khalidin al-Hadza qala akhbarani Abdurrahman ibnu Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, Syahroni, 2 bulan, ikulah yang kusoni, tidak berkurang keduanya. Rupane Syahrul Aidin, 2 bulan hari raya. 2 hari raya. Rupane Ramadan, bulan Ramadan wa Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah. Jadi dalam setahun ini ya, dalam setahun itu tidak mungkin umurnya bulan Ramadan dan Dzulhijjah itu sama-sama 29, atau tidak mungkin sama-sama 30 hari. Mesti salah satu ada yang genep, yang lainnya ganjil. Kalau bulan Ramadannya 29 hari, nanti bulan hajinya 30 hari.
Kalau bulan Ramadannya yang 30 hari, berarti bulan hajinya yang 29. Jadi nggak mungkin kedua-duanya itu 30, juga nggak mungkin kedua-duanya 29 dalam 1 tahun. Babu qabuli syahadatir rajul, bab diterimanya penyaksiannya seorang laki-laki al-wahid yang satu ala hilali syahri Ramadan, atas melihat tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 bulan Ramadan. Diterima penyaksiannya seorang laki-laki yang dia melihat tanggal 1 Ramadan. Meskipun yang lain nggak melihat, hanya dia sendiri yang melihat, diterima. Penyaksian dia itu diterima. Akhirnya Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Rizmah qala amba'an al-Fadl bin Musa an Sufyan an Simakin an Ikrimah an Ibnu Abbasun qala berkata bin Abbas, ja'a datang sapa Arabiyun orang desa. Orang desa itu ya orang Arab tapi bukan berdomisili di Madinah. Madinah itu kan kota. Jadi ini orang dari pedalaman, dia datang ke kota, ke Madinah. Datang ilan Nabi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulah berkata, A'rab, Ro'a itu melihat aku A'rab al-hilala pada tanggal 1 Ramadan. Fakulah bersabda Nabi, atas syahadu adakah bersaksi kamu A'rab, anda bahwasanya la ilaha tidak Tuhan illallah melainkan Allah, wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu hambanya Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Apakah kamu sudah membaca syahadatain, 2 kalimat syahadat? Qala berkata A'rab, na'am, iya. Nah, berarti A'rab ini kan sudah Islam. Apa kamu sudah membaca 2 kalimat syahadat? Oh iya, sudah. Berarti A'rab ini sudah Islam, sudah membaca kalimat syahadat. Fanada, maka memberi pengumuman, memberi tahu atau memanggil sapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi panggilannya an sumu, anda bahwasanya sumu, puasalah kamu sekalian, para sahabat atau orang-orang Islam yang ada di Madinah. Jadi ada orang dari desa, dia datang pada Nabi ke Madinah. Terus orang Arab itu laporan, Nabi, tadi saya itu sudah melihat tanggal 1 Ramadan. Waktu saya menempuh perjalanan ke sini, tadi saya sudah melihat tanggal 1 Ramadan. Nabi tanya, apa kamu sudah membaca 2 kalimat syahadat? Sudah, Nabi. Berarti kan Arab ini sudah Islam. Nah, kemudian Nabi memberi pengumuman kepada orang Islam yang di Madinah, puasalah kamu besok, puasalah Ramadan, karena sudah ada yang melihat sekarang malam ini, misalnya ini sudah tanggal 1 Ramadan. Nah, kalian besok supaya puasa. Meskipun umumnya orang Islam di Madinah itu nggak melihat, mungkin di Madinah mendung, dia nggak melihat. Nah, A'rab dari desanya ke Madinah itu dia melihat. Di tempatnya A'rab atau di perjalanan itu nggak mendung di situ. Dia sudah melihat bahwa tanggal sudah keluar, bisa diterima. Penyaksiannya satu orang Islam ini bisa diterima. Nabi terus memerintah besoknya puasa Ramadan.
Nah kalau sekarang ya itu tinggal kita melihat pengumuman dari pemerintah yang punya alat yang sudah canggih dan punya orang-orang yang ahli di bidangnya itu. Dan itu pun bukan hanya seorang, bahkan sampai diadakan sidang yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dan umat Islam bukan hanya dari Indonesia saja, dihadiri dari tokoh-tokoh Islam, termasuk di LDII itu juga ikut diundang di sana di Jakarta. Nah, yaitu tinggal pengumumannya hari apa, nah kita tinggal mengikuti. Nggak harus semua tahu. Kalau untuk ukuran sekarang, keadaan yang sudah banyak bangunan seperti ini, untuk melihat tanggal 1 Ramadan itu sangat sulit. Nyaris nggak kelihatan oleh mata telanjang. Biasanya terlihat tuh kalau sudah tanggal 2, 3, itu kan sudah mulai jelas kelihatan. Babun ini bab idza akhta'a, ketika salah sopal kaum al-hilala pada tanggal. Nah bagaimana kalau ternyata kaum itu kan orang banyak, kaum itu salah dalam menentukan tanggal atau dia melihat tanggal. Salah itu berarti tidak benar. Hadatsana Muhammad bin Ubaidin, hadatsana Hammadun fi hadisi Ayyub, di dalam hadisnya Ayyub. Hadisnya Ayyub itu halaman 15 tadi, hadis nomor 18 tadi. Hadisnya Ayyub. Hadatsana Ayyub an-Nafi' an Ibnu Umar itu. An Muhammad bin Munkadir an Abi Hurairah radhiyallahu menyebutkan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam masalah puasa, qala bersabda Nabi, wa fitrukum, dan mokelnya kamu sekalian, yauma tuftiruna, harinya mokel kamu sekalian, yaitu hari tanggal 1 Syawal. Wa adhakum, dan harinya menyembelih kamu sekalian, yauma tudhuna, ya harinya menyembelih kamu sekalian, tanggal 10 Dzulhijjah. Wa kullu Arafata, dan semua wilayah Arafah iku mauqifun, tempat berwukuf. Arafah itu cukup luas, mungkin ribuan hektar Arafah. Nah, seluruh wilayah Arafah itu tempat wukuf. Wa kullu Mina, dan semua wilayah Mina iku manharun, tempat menyembelih. Seluruh Mina juga luas sekali, itu tempat menyembelih. Wa kullu fijaji Makkah, dan semua wilayah Mekah, jalan atau wilayah iku manharun, ya tempat menyembelih. Jadi bukan hanya Mina, tapi di seluruh wilayah Mekah lebih luas lagi, itu juga tempat menyembelih kurban. Maka kalau menyembelih itu istilahnya nggak perlu di satu tempat, di mana-mana tempat, pokok itu masih Mina, itu masih Mekah, nggak masalah. Semua wilayah Mekah itu tempat menyembelih. Wa kullu jama'in, dan semua wilayah Muzdalifah, jami' iku mauqifun, tempat wukuf. Jadi Nabi menjelaskan tentang puasa. Ya puasa itu ketika sudah tanggal 1 Ramadan. Dan mokelmu, tidak puasamu, ya harinya tidak puasa, yaitu tanggal 1 Syawal. Puasa mulai tanggal 1 Ramadan, mokelnya tanggal 1 Syawal. Dan menyembelihmu, ya harinya menyembelih
yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kalau di hadis yang lain tidak hanya pas tanggal 10-nya menyembelih, itu ya tanggal 10, 11, 12. Itu waktunya menyembelih kurban. Tapi diawali dari tanggal 10. Nah, ini maksudnya umpama kamu itu menghitungnya salah, enggak dosa, dimakfu oleh Allah. Nabi menjelaskan masalah puasa, ya puasa itu tanggal 1 Ramadan, dan Nabi menjelaskan mokel itu ya harinya mokelmu tanggal 1 Syawal. Nah, umpama keliru ya dimaafkan oleh Allah, enggak masalah. Misalnya sebetulnya puasanya itu cuma 29 hari. Berhubung tanggal enggak kelihatan, mendung kan. Nah, terus puasanya nambah sehari jadi 30. Mestinya tanggal 29 itu sudah selesai puasa, mestinya. Tapi karena tanggal enggak kelihatan, mendung, terus nambah 1, 30. Berarti kan sama dengan puasa di bulan 1 Syawal. Ya Pak ya? Enggak masalah. Karena memang enggak kelihatan mata. Sebetulnya sudah keluar tapi enggak kelihatan, enggak apa-apa. Sesuai dengan babnya tadi. Idza akhta al-qaumu al-hilal, ketika kaum itu salah dalam perhitungan tanggal. Dia salah. Sebetulnya sudah tanggal 1 Syawal. Karena mendung enggak kelihatan, masih puasa, ya sudah. Akhta itu kan sesuatu yang enggak disengaja. Akhta itu kalau Jawanya luput. Luput itu enggak sengaja, enggak apa-apa. Ya enggak boleh yang sengaja, sudah jelas tahu itu tanggal 1 kok masih puasa. Lah ini enggak boleh. Dia jelas tahu, sengaja berarti puasanya. Ini akhta. Akhta itu keliru, enggak sengaja. Karena mendung enggak kelihatan tanggal. Sebetulnya sudah tanggal 1 Syawal, tapi enggak kelihatan. Tetap puasa, disempurnakan 30. Enggak masalah. Enggak dosa. Nah, tanggal 10 Adha juga begitu. Sebetulnya sudah tanggal 10 misalnya. Berhubung awalnya itu kan enggak dilihat, tanggal 1-nya enggak dilihat. Tanggal 1 Dzulhijjahnya mungkin enggak kelihatan. Sehingga yang mestinya sudah tanggal 1 dianggap belum. Nah, bisa jadi 10 Dzulhijjahnya itu sebetulnya sudah tanggal 11 misalnya. Ya udah, akhta, keliru. Wa in akhta'a ghafara lahu. Umpama kamu keliru ya diampuni oleh Allah. Yang enggak boleh itu yang sengaja. Itu enggak boleh. Gambarannya puasa, enggak sengaja minum, enggak apa-apa. Itu namanya sedekah. Dia lupa betul, dia enggak sengaja, tahu-tahu minum glek. Setelah itu baru ingat, innalillahi puasa ya. Ya wes. Akhta ya diampuni, enggak usah teruslah kadung gini minum sekalian, makan sekalian. Nah, itu sudah sengaja, yang itu dosa, malah enggak boleh. Gambarannya begitu. Berarti salah dalam penghitungan tanggal enggak masalah. Wa kullu arafata mauqifun. Semua wilayah Arafah itu tempat berwukuf. Semua wilayah Mina tempat menyembelih, dan semua jalan-jalan Makkah atau wilayah Makkah itu juga tempat menyembelih, dan semua jami' Muzdalifah juga tempat wukuf. Wukufnya pertama itu di Arafah, mulai matahari tergelincir tanggal 9 Dzulhijjah, begitu matahari terbenam meninggalkan Arafah, terus wukuf lagi di Muzdalifah, malam hari tidur di situ.
Akhbarana Muhammad bin Ismail hadatsana Ibrahim ibnu Mungdir hadatsana Ishaq ibnu Ja'far ibnu Muhammadin hadatsana Abdullah bin Ja'farin an Utsman bin Muhammadin al-Akhnas an Sa'idin al-Makaburi an Abi Hurairah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi saumu yauma as-saumu puasa yauma tasumuna harinya puasa kamu sekalian. Ya namanya puasa itu ya hari puasa itu. Nah, seperti tadi, umpama di dalam menghitungnya tanggal ada keliru, enggak apa-apa. Dimakfu, diampuni. Wal fitru dan harinya mokel, harinya raya, hari mokel. Yaumatuf tiruna harinya hari raya kamu sekalian atau mokel kamu sekalian. Harinya mokel ya mokel. Umpama keliru dalam menghitungnya tanggal ya dimakfu. Wa in akhta'a ghafarolahu. Diampuni oleh Allah. Yang enggak boleh itu yang sengaja, itu enggak boleh. Wal adha dan hari raya adha, hari raya kurban atau menyembelih, yaumatu dzahuna harinya menyembelih kamu sekalian. Harinya menyembelih ya harinya nyembelih. Tanggal 10 harinya menyembelih. Puasa tanggal 1, mokel tanggal 1. Itu harinya. Lah umpama keliru dalam menghitungnya karena memang mendung, dikira belum tanggal, sebetulnya sudah, tapi karena mendung, nggak tahu, tetap puasa misalnya, ya dimaafkan. Lalu kalau kaum yang besar dan kemudiannya puasa pada harinya Rabu yang dan kemudiannya puasa pada harinya Rabu. Belum ada kepastian dan kesepakatan dari ulama apakah sudah jatuh tanggal 1 Ramadan atau belum, maka lebih baik tidak berpuasa karena kalau berpuasa hukumnya makruh. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin haddatsana Abu Khalid al-Ahmar an Amr bin Qais an Abi Ishaq an Bilal qala berkata Bilal kuna ada kami indah amarin di sisi Amar fil yaumi di dalam hari alladzi yang musyaku diragukan di dalam hari. Pada maka datang Bapak Amar bisa dengan seekor kambing. Di dalam hari yang diragukan, artinya belum ada kepastian apakah hari itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum. Kami berada di dekat Amar. Di situ Amar datang dengan membawa seekor kambing. Pada nahan maka pergi toko batul kaum sebagian kaum. Sebagian kaum pergi, artinya tidak mau makan daging kambing yang dihidangkan oleh Amar, karena mereka memilih berpuasa. Padahal hari itu belum ada kepastian apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum. Bahwa maka berkata tokoh Amarul Amal, man barang siapa soma yang berpuasa dia kazal yauma pada ini hari yang ragu-ragu, kalau atau maka sungguh itu telah menentang dia atau Qasim pada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Melihat sebagian kaum ada yang pergi karena mereka memilih berpuasa, Amar berkata, barang siapa yang pada hari ini,
hari yang masih diragukan, berarti dia menentang Nabi. Barang siapa yang berpuasa pada hari ini, hari yang masih diragukan, belum ada kepastian sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum, berarti dia sama dengan menentang Nabi. Berarti kalau belum ada kepastian, lebih baik tidak berpuasa. Babu bayani, babnya keterangannya, anna likulli baladin, sesungguhnya bagi tiap-tiap negara, opo ru'yatahum, maknanya penglihatan mereka, lebih enaknya ru'yat mereka, ru'yat atau kalender mereka. Ru'yat itu cara menentukan jatuhnya tanggal 1 dengan melihat munculnya bulan di tempat tertentu. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka idza ra'au, ketika melihat mereka al-hilala pada tanggal 1, ya, entah itu tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal, pokoknya tanggal 1 di baladin, di negaranya, iku layas butu, tidak tetap, opo hukmuhu, hukumnya tanggal, maksudnya bagi negara lain, 5 karena apa-apa bauda yang jauh, anhum dari mereka. Bab keterangannya bahwa setiap negara itu memiliki kalender sendiri-sendiri, memiliki ru'yat sendiri-sendiri. Ketika mereka penduduk suatu negara melihat jatuhnya tanggal 1 yang ada di negaranya, maka hukum kalender tersebut atau hukumnya jatuhnya tanggal 1 itu tidak berlaku bagi negara lain. Tidak berlaku bagi negara lain. Karena atau dikarenakan negara lain jauh dari mereka. Jadi di dalam menentukan tanggal 1, setiap negara itu harus melihat bulan yang ada di negaranya sendiri. Tidak bisa melihat bulan yang ada di negaranya orang lain. Contohnya, misalkan di Indonesia pada malam nanti, misalkan setelah maghrib, nah itu sudah masuk tanggal 1. Nah ini tidak berlaku untuk negara lain. Nah, tidak berlaku untuk negara Malaysia, tidak berlaku untuk negara Saudi. Nah itu. Jadi boleh jadi ya sama, tanggal 1-nya sama, jatuhnya tanggal 1 sama, atau boleh jadi beda. Haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin qala Yahya bin Yahya, lafadznya akhbarona. Wa qala, dan berkata sopo al-akharuna, orang-orang yang lain selain Yahya bin Yahya, yaitu Yahya bin Ayyub, Qutaibah, ibnu Hujrin, itu lafadznya haddatsana. Akhbarona atau haddatsana Ismail wahwa ibnu Ja'far an Muhammad wahwa ibnu Abi Harmalah an Quraibin anna Fadl bintal Harith, sesungguhnya Ummi Fadl binti Harith iku ba'asathu, mengutus hu pada Quraibin, hu pada Quraib, ila Muawiyata, kepada Muawiyah, bisyami, di negara Syam. Jadi Muawiyah imamnya orang Syam.
Ummi Fadl binti Harith mengirim utusan atau delegasi yaitu Qureb kepada Muawiyah selaku imamnya orang Syam untuk menyampaikan sesuatu. Qala berkata Qureb, faqadimtu maka datang aku Qureb as-Syama di tanah Syam atau di negara Syam. Faqadaitu maka mendatangi aku hajataha pada hajatnya Ummi Fadl. Wastuhila dan dikalenderkan di tanggal bukan ditanggalkan ya. Dikalenderkan alaya atas aku Ummi Fadl apa Ramadan. Kata Qureb, saya datang di negara Syam. Di situ saya datangkan atau saya sampaikan pesan atau hajatnya Ummi Fadl kepada Muawiyah. Ternyata pada saat itu sudah jatuh atau sudah masuk bulan Ramadan. Wa ana dan aku bisami di negara Syam. Sedangkan saya waktu itu di Syam. Jadi di negara Syam sudah masuk bulan Ramadan. Fara'aitu maka melihat aku al-hilala pada tanggal 1 Lailatul Jumu'ati malam Jumat. Tepatnya malam Jumat di negara Syam itu sudah bisa dilihat jatuhnya tanggal 1 bulan Ramadan. Summa qadimtu kemudian datang aku al-Madinata di Madinah fi akhir syahri di dalam akhirnya bulan Ramadan. Kemudian saya kembali ke Madinah. Sampai Madinah ternyata akhir bulan Ramadan. Sampai di Madinah itu waktu akhir bulan Ramadan. Fasa'alani maka bertanya kepadaku sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Summa zakara kemudian menyebutkan siapa Abdullah al-hilala pada tanggal. Faqala maka berkata Abdullah, mata kapan ra'aitu melihat kamu sekalian al-hilala pada tanggal 1 Ramadan? Sesampainya di Madinah saya ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas membahas masalah kalender atau masalah tanggal. Di situ Abdullah bin Abbas bertanya, di sana kalian melihat tanggal 1 Ramadan itu jatuhnya kapan? Jadi kalian melihat tanggal 1 Ramadan itu jatuhnya kapan? Fakultu maka berkata aku Qureb, ra'ainahu melihat kami pada tanggal Lailatul Jum'ati pada malam Jumat. Faqala maka berkata Ibnu Abbas bertanya, anta adakah engkau Qureb ra'aitahu melihat engkau pada tanggal? Fakultu maka berkata aku Qureb, na'am iya, wa ra'ahu dan melihat pada tanggal sopa'an nasu manusia, wa somu dan berpuasa mereka manusia, wa soma dan berpuasa sopo Muawiyah selaku amirnya orang Syam. Itu. Nah, setelah ditanya kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan di negara Syam, saya berkata saya melihat jatuhnya tanggal 1 Ramadan yaitu pada malam Jumat. Jadi di sana itu jatuhnya tanggal 1 Ramadan itu malam Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya lagi, apakah kamu melihat sendiri jatuhnya, apakah kamu melihat sendiri jatuhnya tanggal 1 Ramadan di malam Jumat? Terus saya jawab, iya. Bahkan orang-orang yang ada di Syam itu juga melihat jatuhnya tanggal 1 Ramadan di malam Jumat. Kemudian mereka berpuasa pada hari Jumatnya. Muawiyah selaku amir mereka pun juga mengerjakan puasa pada hari Jumat. Faqala maka berkata sapa Abdullah bin Abbas, lakinna akan tetapi kami yang ada di Madinah, iku ra'ainahu melihat kami pada tanggal Lailatul Sabti pada malam Sabtu.
Fala nazalu, maka tidak henti-henti kami iku nasumu berpuasa kami Abdullah bin Abbas, hatta sehingga nukmila menyempurnakan kami salasina 30 hari, au narohu atau melihat kami hu pada tanggal 1 Syawal. Kemudian Abdullah bin Abbas menjelaskan kalau kami yang ada di Madinah ini itu melihat jatuhnya tanggal 1 Ramadan itu pada malam Sabtu. Mulai dari situlah kami melaksanakan puasa, dan kami tidak henti-hentinya melaksanakan puasa Ramadan sampai kami menyempurnakannya 30 hari, atau sampai kami benar-benar melihat jatuhnya tanggal 1 Syawal. Nah itu. Jadi Quraisy yang ada di negara Sam itu melaksanakan puasa di hari Jumat karena malam Jumat sudah jatuh tanggal 1 Ramadan. Sedangkan Abdullah bin Abbas yang ada di Madinah itu melaksanakan puasa di hari Sabtu karena melihat jatuhnya tanggal 1 Ramadan itu ada di malam Sabtu. Fakultu, maka berkata aku Quraisy. Berarti kan ada perbedaan ya. Aula taktafi, adakah tidak mengambil cukup engkau Abdullah bin Abbas bi ru'yati Muawiyata, dengan ru'yahnya Muawiyah, dengan ru'yatnya atau penglihatannya Muawiyah. Muawiyah itu ya amirnya orang Syam. Wasyamihi, dan puasanya Muawiyah. Kemudian saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas, hei Pak Abdullah bin Abbas, apakah engkau tidak cukup mengikuti ru'yatnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Kenapa harus beda? Apa enggak bareng-bareng saja, sama seperti Muawiyah? Kalau Muawiyah mengerjakannya malam Jumat, ya apakah kamu enggak cukup tinggal ngikut aja gitu? Faqala, maka berkata Abdullah bin Abbas, lah tidak, hakaza seperti ini. Amarona, perintahna pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh tidak, seperti inilah yang telah diperintahkan oleh Rasul kepada kami. Artinya di dalam menentukan jatuhnya tanggal 1 Ramadan itu setiap negara itu punya ru'yat sendiri-sendiri, punya kalender sendiri-sendiri, jadi tidak harus sama. Wasaka, dan ragu-ragu sapa Yahya ibnu Yahya fi di dalam naktafi, lafat naktafi atau taktafi, lafat taktafi. Kalau hadis riwayat Yahya bin Yahya itu meragukan, jadi lafadznya itu naktafi atau taktafi. Naktafi mengambil cukup kami, kalau taktafi mengambil cukup engkau. Panggilan Adi, alamat Toli-Toli, Palu, kelompok WB, harap datang ke kantor, ditunggu Riyadi, ada titipan. Babun niyati, babnya niat fisyami di dalam puasa, babnya niat puasa. Haddatsana Ahmad bin Shalih. Babun niyati, babnya niat fisyami di dalam puasa, babnya niat puasa. Haddatsana Ahmad bin Shalih, haddatsana Abdullah bin Wahb, haddatsana Ibnu Lahiyah wa Yahya bin Ayyub an Abdullah bin Abi Bakar bin Hazmin an Ibnu Syihab an Salim ibn Abdullah an Abi an Hafsah zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man barang siapa lam yujmi, yang tidak niat dia asyama pada puasa, qabla al-fajr, sebelum fajar, fala syama, maka tidak ada puasa lahu baginya. Nabi bersabda, barang siapa sebelum fajar atau sebelum subuh tidak niat berpuasa, terus setelah fajar kok tahu-tahu puasa, maka sama dengan dia tidak berpuasa. Ini khusus untuk puasa wajib. Jadi puasa wajib itu sebelum fajar sudah harus ada niat untuk melaksanakan puasa. Nggak bisa secara mendadak, itu nggak bisa. Babun bab fir rukhsati, di dalam rukhsah, keringanan atau kemurahan, fi zalika, di dalam demikian. Demikian tidak ada niat, tanpa niat sebelumnya.
tanpa niat puasa sebelumnya. Haddatsana Muhammad bin Katsirin, haddatsana Sufyan, wa haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Waqi' jami'an kesemuanya an Thalhah bin Yahya, an Aisyah binti Thalhah, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Aisyah, karena ada tokoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ketika masuk siapa Nabi alaya kepadaku, qala bersabda Nabi, hal adakah indakum di sisi kalian ta'amun makanan? Kata Aisyah, ketika Nabi masuk ke dalam rumahku, Nabi bertanya, apakah ada makanan di sisi kalian? Ada makanan yang bisa dimakan atau enggak? Faiza maka ketika kulna berkata kami Aisyah, la tidak ada. Wah, enggak ada Nabi. Qala bersabda Nabi, ini sesungguhnya aku ikut so'imun orang yang berpuasa. Ya udah deh kalau gitu saya puasa aja. Nah, maksudnya puasa sunnah. Zada menambah sopo wakiun waki. Di dalam riwayatnya Waqi ada tambahan. Pada kola maka masuk siapa Nabi alaina atas kami. Yauman pada hari akhir yang lain. Fakulna maka berkata kami, ya Rasulullah wahai utusan Allah, uhdiya dihadiahkan lana bagi kami opo haitun makanan. Fahabasnahu maka menahan kami hu makanan laka untuk engkau Nabi. Pada hari yang lain Nabi pernah masuk ke rumah kami, kemudian kami berkata, wahai Nabi, kami diberi hadiah makanan Nabi, sengaja kami tahan, tidak langsung kami makan, aku hidangkan atau kami persiapkan untuk engkau Nabi. Faqala maka bersabda Nabi, adnihi, mendekatkanlah engkau pada makanan, dekatkan makanannya ke sini. Ya udah bawa sini. Nah, akhirnya dimakan oleh Nabi. Qala berkata sopo Thalhatu Thalhah, fa asbaha maka pagi-pagian siapa Nabi ikut soiman orang yang berpuasa, wa aftara dan mokel siapa Nabi membatalkan puasanya. Pagi-pagian Nabi itu melaksanakan puasa, begitu ada makanan yang dihadiahkan oleh siapa itu tadi? Nah, sahabat Aisyah ya. Nah, begitu dihadiahkan ada makanan yang dihadiahkan untuk Aisyah, Nabi makan. Nah, itu nggak jadi puasa. Rawahu Abu Daud Kitabus Shaum. Babun bab la yataqaddamu, tidak. Demikian pengajian pada siang hari ini atau sore hari ini. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.